Nah, sekarang kita bahas bedanya NMAX baru sama NMAX yang lama yang punya gue ini apa nih gitu kan. Karena lumayan, kayak gue bilang di awal tadi, lumayan banyak perubahan signifikan ya. Jadi sekedar FYI nggak penting aja. Ini NMAX gue beli waktu itu 2019 akhir, which is at that time model 2020 udah bisa dipesan. Bisa pokoknya inden segala macam, pokoknya udah bisa dipesan lah gitu kan. Gue sengaja beli yang lama waktu itu karena alasan yang pertama, yang utama dan pertama sekali gitu kan, gue emang butuh motor dalam waktu cepat gitu di hari itu gitu, nggak bisa inden segala macam. Yang kedua, gue udah baca-baca tentang NMAX baru itu di blog orang, di channel YouTube reviewer segala macam. Hal-hal yang baru di NMAX baru itu tuh nggak gue butuhkan ketika gue mau punya motor gitu loh. Kayak fitur-fiturnya tuh yang kayak keyless atau yang Y connected itu gitu kan, kayak ya gue nggak begitu butuh lah gitu. Toh nggak begitu pengaruh juga sama pemakaian motor gue sehari-hari gitu kan. Terus gue udah pernah make NMAX baru juga, pinjam punya temen, ada beberapa orang, pokoknya gue udah pernah experiencing lah beberapa hari lah gitu kan. Jadi gue udah bisa menyimpulkan sedikit. Jadi perbedaan yang paling gue rasain yang pertama itu adalah dimensi NMAX baru itu agak pendek dibanding yang punya gue. Karena gue itunya karena gue mengetahuinya dari waktu itu gue tes selonjoran kaki kayak gini nih, yang selonjoran kayak NMAX biasa gitu kan. Ternyata yang di NMAX baru itu tuh gue kakinya agak masih ngelipat dikit dibanding yang ini. Dan memang kalau nggak salah gua baca, emang dimensinya emang lebih pendek ya dibanding yang lama. Cuman belakangnya lebih lebar dibanding yang lama. Nah jadi mungkin ya keuntungannya buat penumpang lah gitu kan. Perbedaan yang kedua yang paling gue perhatiin itu adalah model joknya. Kayak bisa lihat kan model jok lama kan kayak gini nih, yang permukaannya kasar gini, nggak apa sih yang ada motifnya gini kayak kulit ular atau apalah gitu kan. Nah kalau yang di NMAX baru kan dia tuh polos, kayak model-model jok kulit motor lama gitu nggak sih. Nah menurut gue itu tuh malah jadi kekurangan NMAX baru, karena kayak model jok gitu tuh kan dengan bahan celana tertentu, kalau duduk di atasnya bakal licin gitu ya, bakal kepleset segala macam ya. Jadi ya for me NMAX lama lebih bagus, lebih ngegrip yang ini dibanding yang baru gitu. Perbedaan yang kedua. Nah terus perbedaan ketiga yang gua rasain setelah gua pernah pakai NMAX baru itu tuh, gue merasa tarikan NMAX lama lebih ngejambak nih dibanding yang baru. Maksud gua yang stop and go yang kayak gitu loh, lebih ngejambak yang ini dibanding yang model baru. Nggak tahu kenapa ya, gue juga nggak perhatiin juga di NMAX baru tuh apa emang ada traction control apa gimana ya, saking canggihnya fitur-fitur barunya. Tapi pokoknya gue ngerasanya NMAX baru kurang ngejambak dibanding yang lama. Nggak tahu apa ada penurunan torsi atau apa, gue nggak ngerti mesin segala macam. Tapi pokoknya yang gue rasain itu kurang ngejambak dibanding yang ini. Jadi performanya menurut gue mendingan yang lama lah gitu kan. Perbedaan yang keempat, shock breakernya itu malah jadi kelebihan menurut gue yang si NMAX baru, lebih empuk dibanding ini. Ini tuh di jalan kayak yang yang ada tanggul segala macam tuh kadang kita masih, badannya tuh masih kayak aduh gitu kan kena tanggul. Tapi yang baru tuh kayak lebih empuk gitu nggak sih dibanding yang lama ini. Bener-bener yang kayak gue merasakan perbedaan di sana. Karena saking nggak percayanya sama NMAX baru waktu itu, gue bawa tuh motor ke jalan jelek, dan emang ternyata lebih enakan yang baru. Lebih empuk lah pokoknya, jadi lebih nyaman di bawahnya gitu. Itu perbedaan yang keempat. Terus ya perbedaan terakhir yang gue temukan ya, dan gue rasa semua orang menemukan juga ya, fitur NMAX yang baru lebih banyak kan ya. Sebut lah kayak keyless, terus Y connected-nya, terus ada casannya. Ya udah itu udah kalah jauh sih NMAX lama sih. Itu sih perbedaannya paling yang gue temukan nih. Ya overall akhirnya setelah gue bahas kelebihan dan kekurangan, terus perbedaannya sama NMAX baru ini, akhirnya balik ke keputusan lu masing-masing gitu. Dengan apalagi buat lu pada yang mau cobain punya NMAX gitu kan. Kayak
Ya dengan terutama dengan perbedaan-perbedaan yang gue sebutin yang 5 poin itu tadi gitu, bakal ngaruh nggak ke lu gitu. Kalau gue pribadi sih ya kayak hitung kasar, kita punya budget terbatas, sementara lu pengen punya NMAX gitu ya, menurut gue yang model yang ini aja udah cukup sih gitu. Kayak apalagi kayak sebenarnya ini gue nggak mensaltikan ya, gue nggak menggiring opini ya ini ya, jadi jangan disaltiin, apalagi fanboy NMAX nih. Menurut gue fitur Y connected segala macam itu tuh nggak begitu perlu lah gitu. Itu tuh kan cuma memang buat mempermudah aja. Kayak di Y connected itu kan lu bisa ngeliat status motor lu, kapan jadwal servis segala macem gitu kan. Itu kan sebenarnya nggak usah pakai itu juga, lu pada harusnya juga udah tahu dong gitu kan. Toh ada yang namanya buku servis kalau mau servis rutin, atau minimal si mekanik motor di bengkel pasti ngingetin nanti kilometer segini atau bulan segitu ya gitu, buat servis selanjutnya gitu kan. Jadi ya lu udah dibantu mekanik sebenarnya dari awal gitu. Kemudian kayak yang fitur keyless, ya ini 50-50 sih sebenarnya. Gue juga punya Vario di rumah yang 150 yang udah keyless, emang enak gitu. Maksudnya nggak usah putar-putar kunci segala macem. Belum lagi kalau misalnya jalanan hujan kayak gitu, si kunci batangan ini bakal agak susah keluar masuknya karena basah kan. Tapi ya itu tadi, maksudnya dia nggak begitu signifikan perbedaannya dengan keyless. Tuh akhirnya lu sama-sama ngantongin kunci juga selesai dari naik motornya gitu kan. Kalaupun nanti lu concern sama masalah shock breaker NMAX yang baru lebih lembut dibanding yang lama, ya nanti lu bisa akalin aja kalau misalnya beli yang lama itu pakai kayak ganti ban yang proper atau ganti shock breaker, kan pasti banyak opsi dari aftermarketnya gitu kan. Jadi ya menurut gue itu nggak begitu masalah kalau misalnya lu mau beli NMAX yang lama gitu. Pokoknya anggap aja prioritas kita sekarang budget terbatas gitu kan, lu masih pengen punya NMAX. Menurut gue dengan segala kelebihan dan kekurangannya, NMAX lama masih worth it aja sih tahun sekarang dibeli. Tuh yang biasanya kan yang mau nyari NMAX itu kan mau nyari ini apa, posisi ridingnya yang kayak gini gitu, yang cenderung mengcruiserkan dirinya kayak Harley-Harleyan kan. Terus juga pastinya yang mau beli NMAX itu yang mau ngerasain gedenya bagasi yang bisa didapat gitu. Bener-bener ngebantu banget buat akomodasi kita kan. Jadi ya pokoknya balik lagi ke kalian gitu, terserah mau yang baru mau yang lama, ya sama-sama NMAX juga, cuma dengan beberapa fitur masing-masing yang dimiliki, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki juga, semua tergantung kalian. Atau kalian mau ada budget yang lebih juga ya silakan beli yang baru, atau emang mau pengen merasakan fitur Y connected atau keylessnya Yamaha, ya udah beli yang baru nggak masalah gitu kan. Toh perbedaannya cuma itu kan gitu. Atau lu punya hobi yang harus suka di luar banget ngapa-ngapainnya gitu, apalagi jadi butuh casan yang proper, ya belilah NMAX baru karena ada casannya gitu. Meskipun sebenarnya casan bisa dimodif nggak sih, dibikin casan di motor ini di NMAX lama, nggak tahu ya, pokoknya pasti ada lah ya orang yang kepikiran kayak gitu. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan NMAX 2018, sekaligus gue kasih perbedaannya yang sesuai pengalaman gue sendiri. Mungkin ada yang tahu juga kelebihan dan kekurangan di luar yang gue sebutin, silahkan komen di bawah. Atau juga kalian punya referensi sendiri atau menemukan perbedaan apa lagi yang ada di NMAX baru dan NMAX lama ini. Speaking of the devil, yang baru tuh, oh iya lagi satu lagi yang dipertimbangkan menurut gue sih masalah desain ya. Karena desainnya ada sedikit perbedaan gitu, terutama di bagian lampu belakang sama model stang. Ya sorry to say ya, kalau menurut gue pribadi ini jangan salty lagi, please jangan salty lagi. Kalau menurut gue pribadi NMAX baru sekarang itu tuh dia kayak ngikut X-Max gitu loh. Model stangnya persis banget, lampunya juga dibelah dua. Speak of the devil, semua aja speak of the devil. Ya pokoknya itu tadi, mana tahu desain juga jadi pilihan buat lu gitu. Maksudnya pertimbangan buat lu gitu. Tuh kayak
ngebagi dua gitu ya. Padahal menurut gue NMAX model ini tuh udah bagus aja lampu belakangnya gitu. Tapi model lampu depannya gue suka yang baru, lebih disipitin, cuman lebih terang. Nah itu dia. Jadi udah itu aja lah video kali ini ya. Mudah-mudahan membantu kalian sih. Dan mohon maaf banget dengan bahasa gue yang belepotan. Mudah-mudahan kalian dapat lah maksudnya, artinya gitu, maknanya yang gue sampein tadi itu. Nah, gue mohon maaf banget kalau urusan ngomong gue masih nggak bisa yang benar-benar bersih banget. Gue pasti belepotan kalau ngomong. Jadi sekali lagi mohon maaf. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan opini gue tadi bisa jadi pertimbangan juga buat kalian yang mau meminang NMAX yang lama ataupun yang baru gitu, terserah lah gitu kan. Yang jelas gue ngasih opini berdasarkan pengalaman gue pribadi aja gitu. Mana tahu tiap orang-orang kan beda-beda kan tuh. Setiap konten yang menyebutkan perbandingan NMAX yang baru dan yang lama di video-video lain, gue lihat kayak, oh gue nggak ngerasain yang ini nih gitu, tapi dia ngerasain kayak gitu. Jadi ya silakan aja. Feel free to discuss di komentar gue juga. Mana tahu mungkin ada yang gue kepikiran nanti di komentar tapi nggak gue sebutin di sini, bisa jadi. Ya udah itu aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video KRL lainnya. See you.